Shalom, saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, ayat perenungan kita terambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Judul perikopnya, Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Saudara, dalam ayat perenungan hari ini, Paulus memberikan petunjuk kepada jemaat di Korintus tentang mengumpulkan uang untuk keperluan tertentu. Kalau dalam konteksnya itu untuk membantu saudara-saudara yang kesusahan atau orang-orang percaya yang miskin, khususnya di daerah Yudea. Dan pada saat itu daerah Yudea mengalami kesusahan atau kemiskinan yang luar biasa pada saat itu. Nah, Paulus menjelaskan secara detail mengenai hal ini kepada jemaat di Korintus, mulai dari cara mengumpulkan, ukuran yang dipakai, kapan pengumpulan dilakukan, dan lain sebagainya. Dan pada renungan hari ini kita akan berfokus kepada ukuran yang dipakai. Di dalam ayat 2, dalam ayat yang tadi telah kita baca, di sana dikatakan sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Yang dimaksudkan dari perkataan ini ialah sebagaimana mereka sudah dibuat sejahtera oleh pemeliharaan ilahi, sebagaimana Allah sudah memberkati dan membuat berhasil segala pekerjaan dan usaha mereka. Saudara, kesejahteraan dan keberhasilan, semua usaha dan pekerjaan kita itu datang dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Karena kemurahan dan berkat-Nya lah kita memiliki segala yang kita miliki. Dan apa saja yang kita miliki harus digunakan, diberdayakan, dan dimanfaatkan untuk Tuhan. Saudara, Allah sudah memberkati kita, maka kita pun harus siap untuk meringankan beban orang-orang percaya yang membutuhkan. Jika kemurahan Allah telah mengalir dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh membatasi hanya kepada diri kita sendiri, tetapi harus membiarkannya mengalir juga ke orang lain. Saudara, mulai renungan hari ini kita kembali diingatkan bahwa keberhasilan dari usaha atau pekerjaan yang kita terima itu semua berasal dari Allah. Oleh karena itu, Allah menginginkan pula berkat yang kita terima darinya bukan hanya dinikmati hanya untuk diri kita sendiri. Allah menginginkan kita juga dapat menjadi orang percaya yang bermurah hati untuk menyisihkan berkat Allah untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kebaikan yang kita terima dari Allah haruslah menggugah kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu, semakin banyak kebaikan yang kita terima dari Allah, maka semakin kita harus berbuat baik kepada orang lain. Marilah kita menjadi orang percaya yang murah hati terhadap orang lain, selaras dengan kemurahannya kepada kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain? Jika selama tahun 2022 kita belum melakukan hal tersebut, maka marilah kita membuat komitmen yang baru di hadapan Allah agar dalam tahun 2023 ini, sepanjang tahun ini, kita dapat menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain.
Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada setiap kami untuk kami dapat bermurah hati kepada orang lain, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kehidupan kami. Kau telah bermurah hati kepada keluarga kami, Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu bukan semata-mata hasil usaha kami, Tuhan, tapi semua itu karena karya Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami belum bermurah hati kepada orang lain. Kami masih menggunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kami hanya untuk diri kami sendiri. Tapi Tuhan, di dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami membuat sebuah komitmen yang baru agar sepanjang tahun ini kami menjadi pribadi, menjadi orang percaya yang dapat bermurah hati kepada orang lain. Sehingga melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga minta biar Roh Kudus membimbing kami, menolong kami, menuntun kami. Sehingga dalam menjalani keseharian kami dapat menunjukkan sikap murah hati kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.